Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Rekan-rekan Tarsius ID, di waktu kita yang luar biasa kali ini, kita akan membahas salah satu aspek hukum yang sangat fundamental bagi masyarakat di Indonesia, yakni berkenaan dengan hukum pajak. Sebagaimana kita ketahui, di akhir tahun lalu, pemerintah baru aja mengesahkan rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang dengan nomor registrasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Undang-undang ini akan berlaku mulai pada tahun 2022 dan oleh karena itu sangat penting buat masyarakat Indonesia untuk mengetahui eksponen-eksponen yang menjadi partikularisasi dari undang-undang ini supaya bisa diterapkan dengan baik di masyarakat. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membedah mengenai pembaharuan hukum pajak, ada apa saja di dalamnya. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara mengenai masalah hukum pajak, maka sejatinya kita tidak akan bisa melepaskan diri dari urusan fiskal dan betapa fundamentalnya keuangan bagi tulang punggung kehidupan bernegara, terlebih di Indonesia. Mengingat sektor perpajakan itu menyumbang sebagian besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Hampir setiap jenis barang yang beredar di Indonesia, baik barang yang domestik berasal dari Indonesia sendiri maupun barang dari hasil perdagangan luar negeri, semuanya diperoleh dan memberikan manfaat bagi perpajakan di tanah air. Indonesia menerapkan berbagai jenis pajak untuk berbagai jenis barang perdagangan dan hal tersebut menjadi sebuah surplus untuk kemudian diolah oleh pemerintah dalam memberikan akselerasi upaya pembangunan yang bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun kita juga perlu menggarisbawahi bahwa peraturan terkait dengan hukum pajak sejauh ini masih memiliki berbagai derivasi dan nyata-nyatanya belum mampu secara optimal menggait dan mengisi kas keuangan negara secara maksimal seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan usaha pembaharuan, salah satunya dengan rancangan harmonisasi peraturan perpajakan yang kemudian disahkan oleh pemerintah pada tahun 2021 silam. Peraturan ini pada dasarnya merupakan bentuk pembaharuan sekaligus merupakan usaha untuk bisa mengharmonisasi, mengatur, dan memanajemen berbagai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia sebelumnya supaya benar-benar bisa terlaksana secara efisien dan juga mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketika kita membedah peraturan ini, maka hal pertama yang akan kita temui adalah keberadaan daripada asas dan tujuan dari harmonisasi peraturan perpajakan. Kita perlu menggarisbawahi bahwa hukum perpajakan di Indonesia itu dilaksanakan menurut 6 asas utama. Yang pertama adalah asas keadilan, kemudian kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan yang paling penting adalah asas kepentingan nasional. Jadi, setiap aspek dan pelaksanaan dari hukum perpajakan harus berlandaskan kepada peraturan-peraturan tersebut yang menjadi latar belakang atau bisa dikatakan sebagai fundamental norm dalam pemberlakuan hukum pajak di Indonesia. Adapun tujuan dari penyusunan undang-undang ini adalah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan berkepastian hukum, serta membentuk reformasi administratif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tanah air. Asas dan tujuan ini terimplementasi secara komprehensif, secara integral di dalam cakupan dan juga peraturan-peraturan yang terkait di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Secara garis besar, ketika kita membaca kembali undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan ini, maka akan terdapat 6 cakupan pengaturan. Yang pertama adalah mengatur mengenai masalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian mengatur mengenai masalah pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai,
kemudian pajak pengungkapan sukarela, dan juga pajak karbon, serta mengenai masalah cukai. Dari keenam bagian tersebut, kemudian menjadi hal yang sangat menarik untuk kita melihat ada beberapa hal baru yang akan diterapkan di dalam hukum pajak di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai penerapan pajak karbon. Pada dasarnya, kesepakatan mengenai masalah penerapan pajak karbon itu dilatar belakangi oleh kondisi modernitas ketika pencemaran akibat karbon itu juga semakin meningkat seiring dengan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik dan juga sumber-sumber pasokan energi yang menghasilkan banyak sekali karbon. Misalnya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan polusi yang cukup banyak, dan hal ini kemudian disiasati oleh pemerintah dengan menerapkan pajak karbon. Nah, dalam pengaturan pajak karbon, pemerintah melalui Undang-Undang HPP sepakat menerapkan pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram untuk ukuran karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Pengenaan pajak ini dilakukan dengan kebijakan peta jalan karbon. Jadi ketika suatu perusahaan itu ataupun suatu subjek hukum menggunakan proses industri atau proses mesin yang kemudian menghasilkan karbon dalam jumlah yang banyak, maka akan dikenakan pajak karbon sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban kita terhadap lingkungan dan kontrol pemerintah atas estimasi persebaran karbon yang ada di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang HPP juga mengatur mengenai masalah pajak pajak penghasilan, kemudian juga mengatur mengenai masalah pajak pertambahan nilai, kemudian juga mengatur mengenai masalah cukai. Nah, salah satu hal yang sangat menarik adalah ketika kita berbicara mengenai masalah cukai. Secara garis besar, pengaturan baru yang masuk ke dalam Undang-Undang HPP dan berbeda atau barangkali merupakan penyempurnaan dari peraturan yang sebelumnya adalah bahwasanya Undang-Undang HPP itu memiliki 3 poin pokok terkait dengan cukai. Yang pertama adalah penegasan dan penambahan jenis barang kena cukai, termasuk hasil tembakau berupa rokok elektronik. Jadi ketika sebelumnya yang bisa dikenakan cukai adalah rokok yang digunakan dengan cara dibakar, maka dengan Undang-Undang HPP, rokok elektronik sekalipun juga bisa dikenai sebagai barang cukai. Kemudian yang kedua adalah mengubah prosedur penambahan dan atau pengurangan jenis barang kena cukai. Dan yang ketiga, penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Jadi dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam pengaturan masalah cukai mengenai masalah perpajakan adalah pendekatan yang restoratif atau pendekatan yang berorientasi kepada pemulihan, bukan pendekatan pidana. Hal ini juga merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi fundamental ketika kita berbicara mengenai masalah hukum perpajakan. Mengingat hukum pajak sendiri pada dasarnya merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari masyarakat. Dan oleh karena itu ketika orientasinya adalah restoratif, maka penyelesaiannya pun akan menjadikan pidana sebagai ultimum remedium, dan hal ini sangat baik untuk diterapkan. Kemudian bagian penting lainnya daripada Undang-Undang HPP selain ke-6 poin tersebut adalah juga mengenai pengaturannya di dalam aspek perpajakan internasional. Nah, terdapat ruang lingkup perpajakan internasional dalam Undang-Undang HPP. Salah satunya adalah mengenai pengaturan konsensus pemajakan global. Dalam peraturan yang sebelumnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak bergandaan dan juga pencegahan pengelolaan pajak. Sedangkan pembaruan di dalam Undang-Undang HPP, pengaturan pajak tersebut berubah dan pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian serta membuat kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi negara mitra secara bilateral maupun multilateral dengan
5 bentuk upaya. Yang pertama, penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelolaan pajak, kemudian pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, serta kerjasama perpajakan lainnya. Dengan kata lain, Undang-Undang HPP memperluas konsepsi di dalam pemajakan global dan kewenangan pemerintah di dalamnya. Selain itu juga, terdapat beberapa pengaturan yang bersifat spesial atau bersifat khusus di dalam Undang-Undang HPP. Di antaranya adalah pengaturan mengenai asistensi penagihan pajak global, pengaturan mengenai masalah mutual agreement procedure, kemudian yang ketiga adalah pengaturan instrumen pencegahan penghindaran pajak. Teman-teman sekalian, reformasi perpajakan di Indonesia saat ini terus berdinamika dan menemukan titik-titik konten yang sangat penting untuk bisa memperbaiki kehidupan masyarakat dan memperkuat sektor finansial di Indonesia itu sendiri. Nah, dalam upaya tersebut, pembaruan-pembaruan hukum yang bersifat membangun, yang bersifat reformis, sangat diperlukan, dan karena itu kita bisa memaklumi usaha pemerintah untuk terus melakukan perbaikan. Undang-Undang HPP telah memberi ruang dan jembatan yang terbuka untuk perbaikan hukum pajak. Dan karena akan diterapkan mulai tahun 2022, kita bisa berharap supaya masyarakat bisa mengerti apa muatan dan isi dari Undang-Undang HPP, kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan supaya terbentuk masyarakat yang patuh terhadap pajak dan hukum pajak sendiri bisa terlaksana secara efisien dan berkelanjutan. Demikian, dan kita akan bahas berbagai materi menarik lainnya di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.